Bapak Ibu, kalau beberapa hari yang lalu sempat dunia pendidikan kita itu dihebohkan dengan salah satu kasus di sebuah universitas besar yang dengan mudah memberikan gelar kepada seseorang yang melalui proses pendidikannya atau kuliahnya itu tidak dilakukan dengan serius mungkin dan tiba-tiba gelarnya didapatkan, ya. Dan itu salah satu universitas ternama gitu, dan mungkin dan pada akhirnya gelar tersebut ditangguhkan. Dan menariknya sekarang itu ternyata obral guru besar yang mungkin selama ini juga terjadi itu harus benar-benar dibenahi rektor dari dalam. Nah, ini adalah salah satu pernyataan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam beberapa hari yang lalu. Jadi melihat beberapa kasus guru besar yang terjadi belakangan ini, di mana banyak sekali guru-guru besar kita itu ya yang belakangan ini terjadi itu dilalui dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, oleh karena itu Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi itu mengatakan bahwa obral guru gelar akademik guru besar atau jabatan profesor itu ya itu saat ini tuh bukan kewenangan dari Kemendikbudristek ya atau Kemendiksistek gitu. Nah, untuk menatanya. Nah, menurut beliau saat ini itu adalah harus pihak kampusnya sendiri yang bertanggung jawab atas membereskan hal tersebut. Nah, ini yang menarik bahwasanya pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata rektornya yang melakukan hal tersebut. Misalnya dia mendapatkan guru besar dengan cara-cara yang tidak benar. Itu kan yang menjadi apakah kemudian rektornya juga yang akan diperbaiki atau bagaimana? Nah gitu. Nah kalau misalnya mungkin ya dosen yang lain atau bawahannya ya oke lah rektornya yang akan bertindak gitu. Nah bagaimana kalau rektornya sendiri? Nah itu karena saya banyak mendapatkan apa japri-japrian dari teman-teman yang lain bahwa coba cek rektor ini dan lain-lain lah itu wah konyol sekali gitu. Tapi ini benar bahwa dengan adanya indeks kinerja dosen itu salah satunya adalah sebenarnya untuk menghindari terjadinya praktek guru besar ya abal-abal atau obral jabatan akademik gitu. Nah itu sebetulnya bukan kewenangan dari Kemendikbudristek lagi untuk menata itu ya. Jadi kampus yang akan menatanya sendiri. Nah kan mereka tahu kalau itu salah. Ya, artinya kampus sendiri yang tahu kalau itu salah, tetapi tetap juga dikerjakan. Nah, kemudian kalau misalnya sudah tahu bahwa kampusnya salah, dosennya salah, orangnya salah, maka tugas rektor sebenarnya yang harus membenahi dari dalam apa ini yang terjadi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita berbicara case ya di beberapa kampus swasta yang lebih banyak itu adalah karena mungkin ya kalau misalnya si rektornya yang melakukan hal tersebut, mungkin yayasannya yang akan memperbaiki ya, atau saya nggak tahu apakah karena mungkin di yayasannya itu atau di kampus swasta itu memiliki yang namanya kode etik ya di dalam untuk mengatasi hal-hal tersebut. Jadi kalau melanggar itu ya mungkin mereka akan disidang etik gitu. Nah, sekali kampus bikin semacam itu misalnya, maka sebenarnya dia tidak sadar kalau dia itu lebih-lebih membuat kampusnya itu tercemar. Kemudian namanya juga tercemar. Nah, anehnya, katanya teman saya ini ya, orang-orang yang semacam itu, yang melakukan praktek-praktek dengan obral guru besar, itu seakan-akan dia merasa tidak punya salah gitu. Datang ke kampus dengan kepala tegak, dan seperti dia merasa tidak ada apa-apa. Padahal katanya ratusan orang di kampus itu ya telah membicarakan dia. Itu juga hal yang aneh. Saya bilang itu mungkin dia sudah memasang muka tebal gitu ya. Jadi kalaupun dibicarakan oleh orang lain masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya udah gak usah terlalu dihiraukan aja. Yang penting kan kita melakukan proses kenaikan jabatan akademik kita itu dengan cara-cara yang benar. Nah, yang terjadi itu adalah pemberian juga gelar guru kehormatan itu khususnya honoris causa itu memang diberikan kepada oleh pihak kampus. Nah, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi itu hanya akan memberikan tunjangan ya. Meskipun begitu, dia mengaku bahwa masih ada praktek-praktek kotor yang akan memberikan gelar akademik ya. Dan ini bukan hanya ke
ke guru besar saja, tetapi jabatan akademik yang lain. Nah, kalau universitasnya melakukan hal seperti ini, maka percayalah bahwa next time atau berikutnya itu akan dicibir oleh masyarakat, dan bahkan kemudian masyarakat itu akan menilai bahwa artinya kepercayaan masyarakat terhadap kampus tersebut itu akan sudah mulai menurun ya, karena mereka sudah tahu bahwa dosen-dosennya tidak berkompeten, kemudian dia mendapatkan guru besar dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, itu yang tidak disadari oleh pihak internal kampus gitu. Jadi jangan heran kemudian kalau misalnya jumlah mahasiswanya menurun secara drastis, kemudian dosen-dosennya tidak begitu produktif ataupun yang lain ya, karena merasa bahwa kok saya dipimpin sama orang yang seperti ini ya. Nah, itu yang akan menjadi permasalahan yang semestinya harus pihak dalam ini yang harus menyelesaikan. Jadi pihak kampusnya sendiri yang akan menyelesaikan. Nah, tentunya masyarakat saat ini itu adalah sudah pintar, pandai dalam menilai, atau bahkan masyarakat bisa menghukum gitu ya. Artinya menghukum itu bukan dalam tanda kutip kemudian akan dimasukkan penjara, tetapi menghukumnya itu bisa karena informasi itu sangat cepat tersebar. Terutama nanti kepercayaan masyarakat terhadap universitas itu akan menjadi menurun, pada akhirnya anak-anaknya jangan dong dikuliahkan di universitas ini, dosen-dosennya tidak berkompeten, masa dosen-dosennya, profesornya dilakukan dengan cara-cara begini. Karena masyarakat itu mungkin tidak akan cari tahu informasi seperti apa sebenarnya kondisi yang ada di dalam itu. Tetapi kalau misalnya informasi itu sudah tersebar meluas, ya udah, kita tinggal menunggu aja seperti apa. Nah, soal manipulasi ini, misalnya contohnya adalah Universitas Lambung Mangkurat itu yang sudah tidak menjadi apalagi isu ini ya, isu baru gitu ya. Akhirnya apa coba? Dampaknya mungkin tidak dipikirkan sebelumnya. Dampaknya adalah akreditasinya langsung turun. Meskipun saat ini mereka juga diberikan kesempatan untuk mengupdate akreditasinya. Tetapi yang menjadi korban adalah mahasiswanya. Karena mahasiswanya yang akan melamar pekerjaan, kemudian yang akan mengikuti tes macam-macam ya, misalnya tes PNS dan lain-lain, ketika melihat akreditasi kampusnya kemudian tidak sesuai dengan standar dari syarat yang dikeluarkan untuk perusahaan ataupun instansi yang lain, maka ya udah, wassalam. Artinya itu yang mungkin tidak dipikirkan oleh universitas-universitas tersebut. Jadi yang dipikirkan itu adalah yang penting gue jadi profesor, saya nggak peduli dengan pencapaian orang lain gitu. Padahal dia mencapai guru besar itu dengan cara-cara yang tidak benar juga. Jadi saya kadang merasa bahwa kasihan sama orang-orang yang begitu bangga dia mendapatkan cara-cara guru besar dengan cara-cara yang tidak benar. Saya juga lucu gitu ya. Nah, salah satu pernyataan ya dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu mengklaim bahwa memang ada permainan sebenarnya di dalam kampus gitu ya. Di tempat beberapa kampus pun itu juga ya tidak bisa kita pungkiri juga banyak sebenarnya. Nah, orang-orang ini yang harus kita selesaikan ini, yang harus kita segera singkirkan kalau misalnya mereka benar-benar melakukan praktek-praktek yang tidak benar gitu. Jangankan ke guru besar, ke asisten ahli, lektor kepala saja itu loh nilainya bisa didongkrak itu. Jangankan ke guru besar. Nah, itu juga artinya kalau Anda punya kedekatan khusus dengan orang-orang tertentu, ya udah, mungkin Anda terbiasa sebagai seorang penjilat, pencari muka, ya karir lu ya akan cepat naik dengan cara-cara itu, tapi bukan karena skill Anda ya, skill dalam tanda kutip ya, yang benar-benar diakui. Nah, yang terjadi di dunia pekerjaan itu kan banyak orang yang suka mencari muka, suka mencari yang suka penjilat, ya itulah yang banyak lah contohnya gitu. Nah, lebih lanjut lagi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu mengatakan bahwa masalah gelar akademik yang melibatkan lobi dan intervensi politik pejabat negara ini akan menjadi perhatian kementeriannya. Nah, juga menyinggung bahwa pemberian gelar sebenarnya kalau pemberian gelar di mana, di universitas-universitas luar negeri itu yang dilakukan itu melalui proses penilaian akademik antara anggota komunitas ilmunya gitu. Jadi bukan
oleh ini. Ya sebenarnya kita sudah melakukan hal tersebut ya melalui proses portofolio dan lain-lain itu, tetapi ya yang menjadi pertanyaan kembali itu adalah orangnya benar-benar berkompeten apa enggak gitu di dalam proses penilaian itu. Jangan-jangan hanya karena status pertemanan atau karena ingin menaikkan reputasi kampus di situnya belum ada profesornya, maka ya udah diloloskan saja, yang penting berani bayar berapa kan gitu. Nah itu yang ini ya yang terjadi di dunia pendidikan kita. Jadi nggak usah terlalu heran Bapak Ibu. Yang penting adalah kita tetap melalui proses kenaikan jabatan akademik kita itu dengan cara-cara yang benar. Adapun kalau ada orang-orang yang melakukan cara-cara yang tidak benar, ya udahlah, biarkan mereka, itu urusannya mereka. Nanti juga kalau akan ketemu ya ketemu juga gitu kan. Saya hanya menghimbau teman-teman yang melakukan cara-cara yang benar, ya itu sudah jalan yang terbaik gitu ya. Dan saya tetap mendukung teman-teman meskipun ya agak lambat misalnya untuk naik ke guru besarnya atau ke profesornya, ya udah kita bersabar sajalah. Yaitu, oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.